Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ataupun diskusi yang perlu kita diskusikan pada video kali ini. Ada sebuah studi kasus. Anda adalah seorang insinyur yang bekerja di bagian pengembangan perangkat kendali industri. Perusahaan Anda sedang merancang sensor suhu untuk mesin pabrik kimia. Atasan Anda meminta Anda untuk mengganti komponen sensor dengan kualitas yang lebih rendah guna menghemat biaya produksi sebesar 40% agar produk lebih kompetitif di pasar. Namun Anda tahu bahwa komponen tersebut memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi pada suhu ekstrim. Pada berpotensi menyebabkan kebocoran zat kimia berbahaya bagi warga sekitar. Pada poin pertama, berdasarkan pengertian etika profesi yang telah kita bahas, apa peran Anda sebagai insinyur dalam situasi ini? Oke. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa itu etika profesi. Nah, etika profesi adalah sebuah aturan ataupun sebuah pedoman pada seseorang yang menjalankan sebuah kerjaan agar bertindak sesuai dengan SOP, jujur dan bertanggung jawab. Karena walaupun pekerja tidak menjalankan sesuai dengan SOP, ya etika profesi ya belum bisa dikatakan etika profesi. Terus apa peran Anda sebagai insinyur dalam situasi ini? Peran Anda sebagai insinyur, saya harus memastikan, yang pertama itu harus memastikan alat itu aman dan sesuai dengan standar dari alat tersebut. Jika alat itu sudah standar, misalnya sesuai dengan kebutuhan yang mesin ingin gunakan, itu untuk tingkat kegagalannya kecil. Karena kenapa? Kita sudah memenuhi standarnya. Jika tidak sesuai standar, ya untuk tingkat kegagalannya itu bakalan tinggi. Jadi saya sebagai insinyur ya harus memberi masukan kepada atasan tentang resiko jika menggunakan komponen yang murah ini atau yang lebih rendah dari biasanya, ibarat karena tahu yang seharusnya dibutuhkan. Karena dengan kualitas yang rendah itu akan membahayakan pekerja ataupun warga sekitar. Jadi tugas saya tidak hanya memikirkan biaya, tapi memikirkan keselamatan pekerja ataupun warga sekitar ataupun lingkungan lah. Gitu. Terus yang kedua, apa dampak potensial terhadap masyarakat dan lingkungan jika Anda menuruti perintah tersebut? Nah, untuk dampaknya itu, jika komponen kita ganti yang lebih rendah, otomatis itu akan membuat kerugian perusahaan. Kenapa bisa merugikan perusahaan? Karena kita nggak menjamin bahwa komponen itu bakal bertahan lama. Misal sebuah mesin yang bekerja secara real time atau secara terus-menerus tanpa henti, itu otomatis kan mesin bisa panas. Nah, dengan panasnya itu si komponen atau sensor tersebut tidak bisa menahan suhu ekstrimnya, otomatis mesin itu gagal lah. Jadi ya sama hal, kalaupun gagal otomatis mesin itu bisa rusak. Mungkin lebih parahnya ya bisa konsleting listrik ataupun ya kebakaran. Karena
Dengan adanya kita mengganti komponen itu menjadi yang lebih rendah atau tidak sesuai dengan standar produknya, yaitu akan membahayakan keselamatan pekerja ataupun warga sekitar, karena keselamatan itu lebih penting daripada segala apapun. Itu dalam konteks jika kita menuruti perintah dari atasan untuk mengganti komponen yang lebih rendah. Terus kalau kita menggunakan komponen sesuai standar, akhirnya lebih tinggi, terus lebih bermutu, lebih kualitasnya lebih mantap, ya itu akan membuat perusahaan itu untung. Kenapa untung? Karena ya mesin tersebut, komponen yang seharusnya dibutuhkan mesin itu ya sesuai. Mau kita gempur sampai sehari pun ya tetap aman, karena sensor itu ataupun komponen itu masih aman untuk bekerja di suhu ekstrim. Itu akan membuat keuntungan bagi perusahaan. Ya sebenarnya mungkin awalnya itu ya biayanya besar, tapi kalau kita menggunakan komponen sesuai dengan standar, itu akan membuat untung perusahaan itu bisa jadi ya 2 kali lipat ataupun lebih. Ya kita tidak menggunakan komponen yang tidak sesuai standar, itu akan membuat kerugian yang material terus yang lainnya sebagainya ya sangat banyak. Seperti itu akan membuat juga dampak kepada masyarakat ataupun lingkungan. Polusi jadi tercemar, kesehatan itu tidak menjamin keselamatan kan. Kalau apalagi dalam konteks kebocoran zat kimia itu ya saya bilang ya, kalau kita sudah terpapar sama zat kimia ya otomatis ya kita akan kena dampaknya, baik untuk pekerja, lingkungan, polusi, ataupun warga sekitar dan lain sebagainya. Semua itu akan kena dampaknya jika kita menuruti perintah dari atasan, seperti itu. Terus yang ketiga, manakah yang lebih diutamakan, loyalitas pada perusahaan atau nilai kemanusiaan? Ini pendapat. Untuk pendapat saya mengenai soal tiga ini ya, menurut saya nilai kemanusiaan itu lebih penting atau keselamatan itu lebih penting. Karena kenapa? Kalau kita mengutamakan keselamatan, ya itu tidak akan membuat kerugian terhadap perusahaan. Kalau misal ada sebuah pekerja yang tidak selamat meninggal dunia, itu akan membuat perusahaan rugi kan. Ruginya kenapa? Ya, kita harus mengganti rugi terhadap korban karena kelalaian dari ya baik itu dari pekerjanya, baik itu dari perusahaannya ataupun dari lingkungannya dan lain sebagainya. Tetap aja perusahaan tetap menanti rugi karena kan kita bekerja digaji. Keselamatan itu ya penting menurut saya, karena kalau kita nggak selamat ya apapun yang kita lakukan, walaupun pekerjaan kita berhasil ya kita nggak selamat ya kita nggak ada untungnya, malah membuat untung perusahaan ya, walaupun nanti bakalan rugi sama-sama rugi, tapi ya orang mana sih nggak mau selamat kalau ada pekerjaan yang risikonya tinggi gitu kan. Itu yang pertama, nilai kemanusiaan itu yang lebih utama, karena ya kalau intinya itulah. Terus bagaimana agama dan moral dasar itu sangat sebenarnya
agama itu sudah menjelaskan yang dimana jika kita tidak merugikan orang lain itu ya sudah termasuk sudah termasuk menyelamatkan seseorang, artinya tidak membahayakan orang lain itu sudah termasuk keselamatan itu lebih utama. Karena kita sebagai seorang insinyur itu ya harus bekerja jujur, tanggung jawab, dan memegang etika profesi seperti itu. Intinya ya utamanya itu lebih keselamatan gitu. Mungkin sekian untuk video yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.